Halo kawan-kawanku penonton film Adrenalin. Apa kabar untuk kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan Yohan. Amin. Oke, kali ini adiknya Maman akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul Lausan Taoist yang rilis pada tahun 2021. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria penjaga yang sedang tertidur pulas. Tak lama kemudian, datanglah 3 orang yang mengaku sebagai pemburu siluman ke tempat tersebut. Salah satu dari mereka yang bernama Wang Sheng lalu memperkenalkan dirinya dan berkata ingin menangkap siluman yang diduga berada di kediaman seorang pejabat. Karena melihat penampilan mereka bertiga, si penjaga itu pun langsung percaya dan mengantarkan ketiganya masuk. Si penjaga juga bercerita tentang kejadian yang baru saja terjadi di kediaman pejabat itu, di mana pada suatu hari pejabat yang diketahui bernama Lu mengundang beberapa orang dari Gunung Buzo untuk mempelajari ilmu sihir. Dia lalu memancing darah siluman untuk membangkitkan orang yang telah tiada. Dan entah apa yang terjadi, pada keesokan harinya kediaman pejabat Lu menjadi angker seperti sekarang ini. Setelah sampai di lokasi, teman Wang yang bernama Gui berencana masuk bersama dengan wanita yang bernama Shuang. Sementara itu, Sheng ditugaskan untuk berjaga di luar. Namun, setelah masuk ke dalam, bukannya membasmi siluman, mereka malah mengambil benda-benda berharga yang ada di sana. Mereka berdua bahkan sampai lupa dengan mitos yang ada di kediaman tersebut. Namun, tak lama kemudian, tiba-tiba saja muncul seekor siluman yang marah karena kedatangan mereka berdua. Mendengar teriakan Shuang dari dalam rumah, Sheng pun segera masuk ke dalam. Melihat Shuang yang terperangkap, Sheng pun langsung menyerang siluman tersebut. Namun, karena Sheng hanya menyerang tanpa menggunakan kekuatan spiritual, dia pun dapat dengan mudah dikalahkan oleh siluman itu. Pada saat Sheng akan dihabisi oleh siluman itu, tiba-tiba saja muncul kekuatan aneh yang melindungi Sheng. Dan tibalah seorang pemburu siluman yang asli. Setelah menyelamatkan nyawanya, Sheng pun segera berterima kasih kepada wanita itu. Namun, si wanita yang diketahui bernama Mu Chen, atau biar lebih akrab kita panggil saja Muna ini, berkata bahwa dia tak berniat untuk menyelamatkan Sheng. Dia hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang pemburu siluman. Beberapa waktu kemudian, di sebuah kuil nampak seorang pria tua yang bermimpi didatangi makhluk misterius. Makhluk itu berkata ingin merampas sebuah gulungan hati yang disimpan oleh pria tua ini. Dan ternyata pria tua ini adalah seorang guru yang bernama Mingsu, atau biasa dipanggil Guru Udin. Dan dia adalah gurunya Mbak Muna. Melihat gurunya bertingkah aneh, Muna dan salah seorang murid yang bernama Ling Feng langsung menyadarkan guru mereka.
Setelah tersadar, Guru Udin pun memberitahu para muridnya bahwa Xuanzhen telah kembali. Guru Udin juga memberitahu jika Xuanzhen ini adalah kakak seperguruannya dahulu. Namun, dia telah dipenjara dan disegel dengan 3 lapis mantra sakti karena menghabisi guru mereka sendiri. Dari dulu hingga sekarang, dia terus berusaha untuk keluar dari penjara tersebut. Dan karena kebenciannya semakin terkumpul, maka kekuatannya pun menjadi semakin meningkat. Sehingga dia telah berhasil melumpuhkan 1 mantra yang menyegelnya. Mengetahui hal itu, Guru Udin dan ketiga muridnya pun mulai gelisah. Apalagi saat Guru Udin bilang jika kekuatan mereka tak akan mampu untuk melawan Xuanzhen. Karena dia hanya bisa dikalahkan oleh orang yang memiliki kekuatan hati dan ditakdirkan untuk memegang kitab gulungan hati. Pertanda orang itu ditakdirkan sebagai pemegang kitab gulungan hati adalah orang itu bermimpi didatangi oleh gurunya Guru Udin, atau kita sebut saja sebagai guru besar. Namun sayang, ketika muridnya itu tidak ada yang bermimpi seperti itu. Di sisi lain, Sheng yang terobsesi ingin menjadi pemburu siluman profesional terus berjalan menuju Gunung Dai. Hingga akhirnya dia sampai di sebuah tempat misterius. Setelah masuk ke dalam tempat itu, dia tak melihat ada seorang pun di sana. Namun, api yang ada di tempat itu seperti baru saja dinyalakan. Dan tiba-tiba sosok misterius berbaju dan berambut putih datang dan menghantui Sheng. Setelah mengikat kakek berbaju putih tadi, Sheng pun segera meninggalkannya sendiri. Namun, siapa sangka tiba-tiba kakek tua itu telah berada di hadapannya dan berjalan menembus dinding. Melihat hal itu, sontak Sheng pun langsung terkejut. Kemudian, kakek tua itu langsung mengeluarkan jurus saktinya dan menerbangkan daun-daun kering yang berjatuhan untuk mengelilinginya. Kakek tua ini juga berkata bahwa dia bisa mengajarkan jurus seperti itu kepada Sheng, asalkan Sheng mau memberikan pedangnya. Setelah itu, Sheng pun kembali ke desa. Dia lalu menceritakan kejadian yang baru saja dia alami kepada bocil-bocil anak tetangga. Namun, tak lama kemudian, datanglah Gui yang langsung menantang Sheng untuk membuktikan apa yang baru saja dia ceritakan. Ternyata Sheng ini jadi memberikan pedangnya kepada si kakek tua dan ditukar dengan sebuah cincin yang katanya sakti mandraguna. Dengan cincin itu, Sheng mengira jika dia bisa menembus dinding seperti apa yang dilakukan oleh si kakek tua. Gui menyuruh Sheng untuk membuktikan hal itu, dan jika dia berhasil, maka Gui bersedia untuk menjadi pelayannya. Karena kegagalannya, Gui dan para warga desa pun mentertawakan Sheng. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria tua penjual tahu yang langsung mengajar Sheng. Dan ternyata orang itu adalah ayahnya Sheng sendiri. Sang ayah lalu bertanya di mana pedang warisan milik keluarga mereka yang selama ini dibawa oleh Sheng. Namun, Sheng lalu menjawab bahwa dia telah menjual pedang warisan tersebut. Mendengar hal itu, jelas ayahnya pun langsung marah dan mengusirnya dari rumah. Sheng yang merasa tertipu kemudian mendatangi tempat si kakek tua untuk meminta pedangnya kembali. Namun, setelah mencari kemana-mana, Sheng tak juga menemukan si kakek tua. Di sana, dia malah melihat adanya sebuah pintu mencurigakan. Sheng yang penasaran langsung masuk ke dalam pintu tersebut. Dan ternyata itu adalah jalan rahasia untuk menuju ke Gunung Dai yang selama ini dicari oleh Sheng. Karena sangat bahagia, Sheng pun langsung menaiki tangga menuju gunung tersebut. Sesampainya di atas, dia melihat sebuah bangunan megah
dan disambut oleh salah seorang murid dari Guru Udin, yang lalu membawanya masuk ke dalam. Setelah berada di dalam, para murid Guru Udin pun berniat untuk menghajar Sheng, karena mengira jika dia adalah utusan dari Xuan Zhen. Namun tak lama kemudian, datanglah Guru Udin dan melihat cincin milik Wang Sheng yang terjatuh. Guru Udin yang tahu dan mengenali cincin itu, lalu bertanya dari mana Sheng mendapatkannya. Sheng lalu menjawab bahwa dia mendapatkan cincin itu dari seorang kakek-kakek berjanggut putih. Mendengar hal itu, mereka yang ada di sana pun sontak terkejut. Guru Udin lalu mengatakan bahwa kakek-kakek berjanggut putih itu pasti adalah guru besar, karena hanya dia yang memiliki cincin seperti itu. Guru Udin pun lalu merasa sangat bahagia, karena mereka telah menemukan penerus ilmu gulungan hati. Karena seperti memenangkan kampanye, Sheng pun langsung bersujud di hadapan Guru Udin. Dia juga berjanji akan menjadi murid yang baik dan belajar dengan rajin-rajin. Mengetahui hal itu, Muna dan kedua murid lainnya pun tak setuju, karena mereka sudah lebih lama menjadi murid Guru Udin. Akan tetapi, mereka tak bisa membantah perkataan dari Guru Udin, dan terpaksa menerima keputusan itu. Guru Udin juga meminta kepada Muna untuk mengajari Sheng menjadi seorang pendeta Qisan, atau pendekar yang sakti seperti dirinya. Namun, Muna yang kesal kepada Wang Sheng bukannya mengajari latihan, tapi malah mengikat dan menghajarnya berkali-kali. Pada keesokan harinya, Guru Udin dan Muna datang menemui Sheng. Guru Udin lalu memberikan pedang Sheng kembali. Kemudian, Guru Udin juga menceritakan sebuah kisah di masa lalu, di mana ada seorang pria yang dipanggil Senior Heng. Dia dianggap sebagai orang yang paling tak berguna karena dia tak pernah keluar rumah. Dan kesibukan dia hanya menulis serta membaca. Berbeda halnya dengan Xuan Zhen yang sangat berbakat dan selalu berlatih di setiap harinya. Bahkan hampir tak ada yang mampu untuk melawannya. Namun semakin hari membuatnya menjadi serakah. Hingga pada suatu hari dia menemui guru besar dan meminta kitab gulungan hati agar dia menjadi semakin kuat. Namun guru besar tak mau memberikannya karena dia melihat wujud iblis di dalam hati Zhen. Lalu karena Zhen yang kesal dan telah gelap mata, dia pun tiba-tiba menusuk guru besar dari belakang hingga membuat dia tewas. Zhen lalu berniat mengambil kitab gulungan hati di tempatnya. Namun tak disangka-sangka orang yang selalu mengasingkan diri dan dianggap tak berguna malah menjadi orang pertama yang menyelamatkan kitab sakral tersebut. Senior Heng bahkan mengorbankan nyawanya sendiri untuk mengurung dan menyegel Zhen agar tak bisa mengambil gulungan tersebut. Sejak saat itulah Guru Udin terus menunggu orang yang seperti Senior Heng untuk mewarisi kitab gulungan hati. Sampai akhirnya guru besar telah mempercayakan kitab itu kepada Sheng. Oleh karenanya, Guru Udin berharap agar Sheng serius belajar dan menjadi pendeta Qisan sejati. Di sisi lain, terlihat putaran indikator mantra kedua telah berhenti. Hal itu menandakan bahwa mantra penyegel Zhen hanya tinggal satu lagi. Murid tertua Guru Udin yang bernama Wu Yang lalu mengajak Feng dan Muna untuk melakukan sesuatu. Mereka lalu pergi ke lembah Wuji, tempat di mana Zheng dikurung. Sementara itu di sisi lain, terlihat Guru Udin sedang mengajari Sheng seorang diri. Dia menunjukkan kepada Sheng sebuah jurus di mana dia dapat menghancurkan sebuah kendi berisi air, namun air di dalam kendi itu tetap seperti semula, tanpa tumpah sedikit pun. Lalu Guru Udin juga mengeluarkan jurus seperti yang dilakukan oleh Dr. Strange. Seakan-akan dia memundurkan waktu dan mengembalikan kendi yang hancur itu menjadi utuh semula. Sheng yang melihat hal itu jelas terheran-heran dan ingin menguasai jurus tersebut. Namun, dia bingung bagaimana cara mempelajari ilmu sehebat itu dalam waktu yang singkat.
Zheng lalu merayu Guru Udin agar mau mengajari cara cepatnya saja. Guru Udin lalu meminta Zheng untuk mengingat perkataan guru besar pada saat mereka bertemu kemarin, di mana waktu itu guru besar memberinya petua singkat, yaitu ilmu Tauqisan hanya boleh digunakan untuk kebaikan rakyat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Guru Udin langsung berkata jika itulah kata kunci bagi Zheng untuk dapat menguasai ilmu Tauqisan. Sementara itu, di lembah Wuji, Wuyang dan dua adik seperguruannya tengah coba memperbaiki segel yang rusak. Namun, setelah mereka membaca qomat kamit, tiba-tiba saja mereka bertiga terangkat ke atas. Merasa ada yang salah, Muna dan Feng pun berusaha untuk membalikkan mantra agar kembali seperti semula. Namun, usaha mereka sia-sia karena ternyata Wuyang memiliki niat lain. Dia merasa sakit hati karena selalu belajar dengan giat, namun malah Zheng yang dipilih menjadi penerus kitab gulungan hati. Dia pun berniat melepas segel terakhir dengan mengorbankan tubuhnya sendiri untuk membebaskan Xuanzhen. Melihat hal itu, Muna pun berusaha untuk menahannya dengan menggunakan jubah sakti seperti milik Dr. Strange juga. Pada waktu yang sama, tepatnya di sebuah pasar malam, terlihat ada banyak orang yang bersenang-senang di sana. Di saat itu, ternyata Guru Udin mengajak Zheng pergi ke sana, dan mereka berhenti pada sebuah pertunjukan teater. Pada saat Zheng terlalu fokus dengan pertunjukan, tiba-tiba saja Guru Udin menghilang dalam sekejap. Kemudian, saat pertunjukan teater dimulai, terlihat seorang wanita cantik di atas panggung menceritakan sebuah kisah tentang sekuntum bunga. Semua orang, termasuk Zheng, terlihat sangat menikmati cerita itu. Di akhir cerita, si wanita lalu mengeluarkan sebuah ilmu sihir, di mana semua orang yang ada di sana tiba-tiba menjadi kaku, seperti layaknya sebuah patung. Ternyata si wanita itu adalah siluman yang menyamar menjadi manusia. Siluman itu lalu menunjukkan wujud aslinya dan menyerang orang-orang dengan sangat mudah, karena sudah tak ada yang bisa bergerak. Namun, Zheng yang telah memakai cincin sakti akhirnya berhasil keluar dari mantra sihir tersebut. Menyadari hal itu, si wanita siluman pun langsung menyerang Zheng. Meskipun belum menguasai satupun jurus, Zheng tetap mencoba melawan dan berusaha untuk melindungi orang-orang yang tak bersalah di tempat tersebut. Di tengah pertarungan, Zheng benar-benar terdesak dan dibuat kewalahan. Namun, saat wanita siluman itu hendak mencelakai seorang anak, tiba-tiba saja kekuatan Zheng langsung bangkit dan membuatnya bisa memutar kembali waktu sebelum semua orang ada di tempat itu. Setelah berhasil menyelamatkan semua orang, Zheng hanya menyisakan si wanita siluman itu sendiri. Dan akhirnya mereka pun bisa bertarung 1 lawan 1 hingga KO. Di sisi lain, akhirnya Zhen berhasil bebas. Muna dan Feng yang melihat hal itu pun berusaha untuk menyerangnya. Namun, dengan santai Zhen bisa menahan semua serangan mereka berdua. Bahkan, Zhen juga bisa mematahkan pedang Feng hanya dengan jentikan jari. Lalu, Feng akhirnya berhasil menusuk dada Zhen. Namun entah bagaimana, malah Feng yang terluka seakan-akan dia menusuk dadanya sendiri.
hingga membuatnya meninggoy. Ternyata Zen ini mampu menggunakan jurus semacam santet, tapi bukan santet, tapi bisa memantulkan serangan lawan. Kalau kata adiknya Maman sih, seperti tekniknya Hidan di anime Naruto, atau Vengeance di Mobile Legends. Melihat temannya meninggoy, Muna pun menjadi sangat sedih, dan berkata bahwa Zen pasti akan dihancurkan oleh seseorang. Namun ternyata Zen ini sudah mengetahui tentang Wang Sheng, dan dia malah tertawa mendengar hal itu. Zen lalu berkata bahwa Guru Udin telah membodohi mereka semua. Karena sebenarnya Zen adalah kakek kandungnya Wang Sheng. Jadi Sheng tak mungkin membunuh kakeknya sendiri. Mengetahui hal itu, Muna pun langsung terkejut. Dia lalu menggunakan jubah saktinya untuk mengelabui Zen dan kabur dari tempat itu. Setelah kembali, Muna kemudian menemui Guru Udin dan Sheng. Muna kemudian memberitahu mereka berdua bahwa Zen saat ini telah bebas. Muna juga meminta gurunya itu agar segera memberitahu siapa Sheng ini yang sebenarnya. Karena terdesak, akhirnya Guru Udin pun mengakui kebohongannya dan mengatakan bahwa kakek Wang Sheng yang sebenarnya adalah Xuan Zhen, sang pengkhianat dari perguruan ini. Mendengar hal itu, awalnya Sheng tidak percaya. Namun, setelah dijelaskan oleh Guru Udin, Sheng pun merasa sangat kecewa. Dia lalu memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan menjalani hidup normal sebagai penjual tahu. Sesampainya di desa, orang-orang pun langsung menyambutnya. Bahkan, Gui dan Shuang langsung merangkulnya dan meminta menjadi asistennya Sheng. Semua ini sontak membuat Sheng terheran-heran. Setibanya di rumah, sang ayah meminta Sheng untuk memberi salam kepada kakeknya yang baru saja kembali. Namun, karena sudah tahu jika kakeknya ini adalah orang jahat, Sheng pun langsung mencabut pedangnya. Zen yang licik lalu mengancam akan membunuh ayah Sheng jika dia tak mau menuruti apa kemauannya. Karena tak punya pilihan lain, Sheng pun terpaksa harus mengantarkan Zen pergi ke Gunung Dai. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun sampai di gunung dengan ngos-ngosan. Di sana, Muna dan para prajurit yang lain telah berjaga-jaga dan bersiap untuk menghadang mereka. Muna merasa kecewa karena Wang Sheng telah berkhianat dan malah membawa musuh ke tempat mereka. Dan karena ada sedikit salah paham, akhirnya mereka berdua pun bertarung satu sama lain. Sementara itu, Zen langsung pergi menemui Guru Udin. Di sana, Zen tiba-tiba dikepung dan diikat dengan rantai beralirkan listrik. Namun, hal itu belum cukup untuk menghentikan Zen. Melihat hal itu, Guru Udin pun akhirnya turun tangan dan mengeluarkan jurus yang bisa menyegel Zen. Akan tetapi, Zen yang baru saja maraton naik tangga tentu dapat dengan mudah menghancurkan jurus tersebut. Tak lama setelah itu, Sheng pun akhirnya muncul di sana. Sheng lalu berkata bahwa Guru Udin lah yang sebenarnya kerasukan iblis. Namun, dia bilang begitu sambil memberikan kode dengan mengedipkan matanya, yang menandakan kalau dia sedang berpura-pura membela kakeknya sendiri. Guru Udin yang memahami hal itu lalu mengambil gulungan hati. Dan saat Zen akan mengambilnya, tiba-tiba saja Sheng langsung menusuknya dari belakang. Namun sayang, Zen kembali menggunakan jurus andalannya dan menyerang Sheng balik.
Zen yang kesal lalu berniat akan mengeluarkan seluruh kekuatannya dan menghabisi mereka semua. Namun, bangunan tempat gulungan hati disimpan tiba-tiba hancur dan membuka portal ke dunia hampa. Menyadari hal itu, Sheng pun langsung meloncat dan mendorong kakeknya sendiri, hingga membuat mereka berdua jadi masuk ke dalam dunia hampa tersebut. Setelah portal tertutup dan Sheng berhasil mendapatkan gulungan hati, mereka pun akhirnya lanjut beradu kanuragan. Setelah memukul home run kukunya sendiri, Zen pun akhirnya mendapatkan gulungan hati. Namun saat dibuka, ternyata gulungan itu kosong dan tak ada satupun huruf yang tertulis. Sementara itu di luar, Guru Udin, Muna, dan para murid yang lain bersama-sama menyatukan kekuatan mereka untuk diberikan kepada Sheng. Di waktu yang sama, tiba-tiba gulungan hati itu terbang dan menyelimuti tubuh Sheng yang tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, tubuh Sheng mengeluarkan cahaya yang sangat terang dan kembali tersadar. Dia lalu dengan sangat tenang menasihati kakeknya agar kembali ke jalan yang benar. Namun, karena terlanjur frustasi dan tidak terima jika cucunya yang malah menguasai gulungan hati itu, dia pun malah menantang Sheng untuk bertarung. Sehingga terjadilah pertarungan paling hebat antara kakek dan cucunya sendiri. Setelah pertarungan dahsyat itu, Zen yang tamak pun akhirnya musnah. Sementara Sheng dengan kekuatannya saat ini dapat keluar dari dunia hampa tersebut. Setelah semua itu, perguruan pun kembali damai. Dan film pun the end. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena kalau terus mencari kesempurnaan, yang ada malah bertemu dengan kehampaan. Akhir kata, ikutan demo dengan membawa kelapa sawit. Pulang-pulang, jangan lupa membawa lumpia. Adiknya Maman mau pamit. Dan sehat-sehat untuk yang ikutan demo semua. Dadah.难堪大用，贫道还能肥为美，人家的好事，你尝尝我的厉害。哎呦！
脚下。什么家伙？人家你也欺负，哪是？到了。回不去。